belakang Akbar ada calon tong. Anda tahu saya Ya, dari mana? Ya, Anda Peneliti barang baru tanpa inflasi. Peneliti barang baru tanpa inflasi, yaitu Perang batin. perang batin, peneliti barang baru tanpa inflasi. Tapi Anda mengerti tentang online shop ini? Kalau Anda bertanya seperti itu, apa sih yang saya nggak mengerti? Anda tidak yakin pada saya? Perang batin ini. Harusnya Anda yakin saja, cukup saya yang nggak yakin dengan saya sendiri. Ya, iya benar juga ya, benar ya. Ya, calon tong. Terima kasih. Saya mau tanya sama Akbar. Ini penting. Saya ini nggak percaya dengan namanya online shop. Saya ini pernah ke Bojo, Pak. Ya, saya yang namanya. Apa itu? Apa namanya? Tertipu, Pak. Hah? Kebojo itu tertipu. Tertipu ya, yang jelas ya. Tertipu. Saya tuh pernah beli online shop. Ya walaupun cuma sepisan ya. Jadi sepisan tuh baru cuma sekali. Ya kan susah, Pak, nyari orang desa, Pak, kan nggak tahu, Pak. Iya. Ya kan? Kemudian sepisan. Walaupun waktu itu juga saya itu nggak sengaja, Pak. Ya tahu-tahu kepilek gitu aja kan waktu itu. Kepilek. Pak, kalau lagi pilek mendingan lu obatin dulu. Ini apa kepilek itu maksudnya Kepinak. tertekan, nggak sengaja tertekan ya. Ketekan. Ya, ketekan. tombol. Ini bahasanya aneh, kepinek lah. Pak Akbar, daripada saya nanti ditanya menerjemahkan susah, mending duduknya di sini. Anda duduk sini, saya duduki. Nah, bisa aja Pak ikan tembak. Apa maksudnya? Lah, Pak, raksasa ya, raksasa. Saya itu kadang susah mencari kosakata bahasa Jawa yang sepadan dengan bahasa Indonesia gitu, ya, Pak. Jadi gue cobain nebak-nebak. Ya, jadi kepina. Ya, delalah kok waktu itu. Delalah itu apa? Delalah itu kebetulan. Oh. Habis kepina itu delalah kok bukannya web online gitu kan, Pak. Nggak kepencet, nggak sengaja, tiba-tiba keluarnya. Online. Ya, online. Kan saya merasa ya rumongso tertarik gitu kan, Pak ya. Rumasa itu ngerti. Merasa tertarik kan. Ada baju warnanya kuning gitu kan. Jadi begitu saya pindah adalah saya akhirnya pengen beli, Pak. Pengen beli, saya beli. Terus nyoba-nyoba kan saya beli. Akhirnya nggak sesuai, Pak. Saya kan pesennya baju warna kuning. Iya. Tiba-tiba yang datang itu baju warna merah. Ya? Saya pesen pesennya kan lengan pendek. Iya. Delalah yang teko itu kok lengan panjang. Waktu itu barangnya itu pokoknya ndak memper belas lah, Pak. Belas itu apa? Memper. Enggak banget. Boleh saya bantu, Pak? Boleh. Nggak boleh saya bantu buang dia nggak? Bagus. Sekarang saya minta tolong. Ini yang repot jadi saya, karena yang tahu satu-satunya saya jadi kerepotan juga ini. Sekarang Calontong tahu kan rasanya? Apa? Calontong rasanya pengen buang dia. Itu yang kita rasakan persis ke Calontong. Kita juga pengen buang. Gara-gara apa? Wong saya nggak raih belas. Gara ibas itu apa? Saya maksudnya nggak raih belas itu sama sekali nggak bikin gara-gara gitu. Iya. Dia itu enggak, saya kan ngamuk, Pak ya. Waktu ngamuk apa? Ngamuk, Ngamuk, ya. Ngamuk kan. Tapi namanya online shop kan. Itu kan di komputer kan, Pak. Mau saya celatu kan juga enggak bisa saya kan. Aduh, celatu dikeluarkan lagi. Celatu apa? Celana lu metu. Celana lu metu. Celatu itu ini loh, Pak. Karena online shop itu kan dari komputer. Karena dia kan nggak puas dengan yang dipesen. Celatu itu maksudnya mau diunen-uneni itu loh, Pak. Mau diomeli, mau komplain. Mau ngomel-ngomel. Lu tuh tidak memberikan solusi. Lu malah memperumit. Komplain gitu. Komplain. Ya, mau marah-marah. Itu celatu, Pak. Ya. Jadi mau saya tidak celatu. puas, mau komplain. Tapi kan nggak bisa. Ya kan nggak bisa mau komplain kan. Namanya di komputer. Kalau di toko biasa kan bisa saya parani. Parani, Pak, didatangi. Didatangi. Nah, didatangi. Datangi. Saya ngamuk, Pak. Kan karena nggak bisa. Saya ngamuk, saya lari ke pawon kan. Waktu itu. Lu lari kemana? Ke pawon itu ke dapur. Oh. Lu nggak, terus pas begitu lu nggak disengat pawon. Lu sampai benjol-benjol. Otak lu sedot sama pawon. Di pawon, Pak.
lari ke pawon, saking cepetnya kan delereng kan Pak saya. Wah, Apa? Pak, gini Pak, yang mau dibaca taruh sini biar saya yang bacakan deh, biar langsung delereng itu gini, delereng itu maksudnya lari nggak lihat-lihat gitu loh Pak. Meng, lu ngerti nggak sih Meng? Kenapa? Loh, Meng, kenapa? Nah, kayaknya arisan orang-orang Jawa nih. Apa ya Pak? Delereng itu ya lari tapi ndak lihat-lihat. Saya nyari arit pacul kan namanya orang ngamuk kan Pak ya? Ya ngambek. Ngamuk. Ya. Mau ngamuk toko ndak bisa. Kan ndak bisa apa? Kan? Tuwul. Tokonya online tuh mau saya cur Pak pokoknya. Mau dihancurin. Ya mau saya cur Pak, saya omel-omel, saya hajar pokoknya. Jadi apa ya? Di layar komputernya itu, hancurin. Pantemi Pak, ya saya hantemi, saya hancurkan kan Pak. Kan puas Pak, puas. Tapi saya lupa ini kan komputer, itu komputer saya rusak Pak akhirnya Pak. Iya. Jadi ya itu loh Pak, ndak enaknya yang namanya belanja di toko online. Jadi kita kan juga ndak bisa ngenyang, ya kan? Ya, maksudnya ngenyang tuh apa sih? Ndak bisa ngenyang itu nggak bisa nawar. Itu satu keuntungannya ndak bisa ngenyang. Terus kita ndak bisa milih. Jadi di online shop itu satu, saya ndak iso nyoba. Nggak bisa nyoba. Nggak orang iso nyoba ya, nggak bisa nyoba. Kemudian saya orang iso ngenyang. Nawar. Nggak bisa nawar. Nggak bisa nawar. Terus saya juga orang iso balik no. Nggak bisa balikin. Balikkan. Ya. Dan yang utama yang terakhir, saya raiso caranya Pak. Ya percuma dong, kamu nggak tahu caranya. Lah ya ini yang utama masalahnya kenapa saya nggak pernah jajal yang namanya apa? Jajal miharjal kali. Nyoba gitu Pak yang namanya nyoba. online gitu Pak. Jadi sampai sekarang udah mencoba tetapi kecewa. Ya kecewa Pak. Dan saya janji suara tidak akan membaleni lagi lah itu. Membaleni sopo? Balelo kamu ngomongnya? Baleni itu mengulang lagi. Baleni mengulang. Membaleni lagi seperti itu. Bisa ora apa-apa. Aku sih ora apa-apa. Ya. Oh kalau gitu saya pesan sekarang. Setelah. Saya mau jualan online. Pak. Ini apa sih kok jadi kamu malah jadi? Dilut Pak. Dilut apa ini? Setelah dilut. Dilut itu sebentar. Brewek kete. Saya setuju dengan yang namanya Mbak Cici Panda. Jadi tetap menolak. Boros amat. Cici itu sama dengan Mbak Cici Panda. Ya Mbak Panda kalau gitu ya. Setuju. Mbak Panda ya. Ya berarti Mbak Panda dia panda Pak. Ya. Budi, majuan duduknya no, ya. Beruang biasanya main panda. Jadi sebenarnya online shop lebih tidak praktis Pak. Lebih tidak praktis. Satu, sebelum beli online shop kita harus ngekakno laptop. Ya kan? Harus ngekakno laptop. Mulai nih. Nak ketolek tuh. Ngekakno itu. Ngekakno itu menghidupkan. Ngekakno. Terus sebagai seorang pengguna, kita kan harus mite yang namanya keyboard. Mite. Mencet Pak, mencet. Pak, sebagai orang yang mungkin bisa, Bapak bisa. Bisa mite. Bagi orang yang nggak bisa ini kan kangelan Pak kalau untuk Barbar, kamu itu bikin saya susah. Kangelan tuh merepotkan, kesulitan. Kangelan. Bar, iya. Ikut aku Bar, ke sungai. Tancup no Bang. Coba sekarang saya mau tahu calon tong, apakah Anda sudah mempersiapkan mengenai survei atau penelitian Anda tentang online shop? Saya tidak perlu mempersiapkan, semua ada di laptop saya ini. Oh, udah ada. Cuma laptop saya yang nggak ada di mana. Laptopnya nggak ada. Tapi semua ada di laptop saya, tenang aja. Saya tinggal nyari laptopnya kan. Iya, banyak keuntungannya atau banyak kerugiannya? Banyak keuntungannya atau kerugiannya? Saya tanya aja itu dulu. Menurut survei, ini menurut survei ya, saya tidak subjektif. Iya. Banyak kerugiannya. Banyak kerugiannya online shop itu ya? Betul? Kalau gitu nanti kita bahas ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi di Elka mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan mendengarkan penuturan atau penelitian dari Cak Lontong. Seperti harapan kita semua, saya yakin masyarakat di Republik ini juga mengharapkan tentu saja yang bermanfaat. Ya, jadi apa yang kita dengar ini tidak sia-sia, betul? Bukan begitu? Sebelum saya membuka data survei saya,
dan analisa-analisa saya akan mengawali dengan pertanyaan. Nah, masalah online shop. Anda tahu, paling banyak online shop di dunia ini dilakukan di Amerika, Eropa, atau Asia? Eropa. 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 Menurut alasannya? Karena Eropa mungkin dia mengawali Eropa online shop. Eropa. Asia, Pak. Anda Asia. Alasannya? Mungkin Amerika, karena Pak. orang Asia termasuk kita Indonesia, suka belanja. China atau apa itu Penduduknya paling banyak. suka untuk belanja-belanja. Amerika, Pak. Anda Amerika, alasannya? Soalnya internet pertama kali banyak pengguna internet paling awal dan paling banyak itu di Amerika. Di Amerika. Terima kasih atas jawabannya. Buat saya, Anda ini berarti sok tahu dan sok bikin alasan. Dia nanya, terus kita... Jadi pertanyaan saya, Anda tahu nggak paling banyak online shop itu dilakukan di mana? Amerika, Eropa, atau Asia? Ya kan Ada 3 jawaban. Iya. Dan semua salah. Online shop paling banyak dilakukan di dunia maya. Internet. Mikir. Itu tidak butuh alasan. Pak, harusnya kan Bapak ngasih pilihan ya, Iya. Pak. Asia, Eropa, Amerika, dan dunia maya. Kalau saya kasih pilihan lengkap, lah kok nyimut? Apa nyimut? Maksudnya lah kok enak? Nah, kok enak gitu loh, Pak. Ada nggak barang yang tidak bisa Anda beli di online shop? Ada. Sebutkan. Barangkali. Anda berarti tidak tahu. Lah? Artinya apa? Yang tidak bisa dibeli di online shop, kuncinya hanya satu. Barang apapun, kalau tidak mau dijual, tidak bisa dibeli di online shop. Ya, kita beranjak ke Indonesia. Anda tahu nggak orang Indonesia yang pertama kali melakukan belanja online shop? Pertama kali. Orang Indonesia. Anda tahu semua? Wah, kurang tahu saya. Bagus, berarti satu pun tidak ada yang tahu. Termasuk saya. Lo ngapain lu nanyain? Ya ini nggak penting juga dibahas. Iya, jadi kalau makanya kita lo. nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu sejarah online shop. Ya. Tahun 1990 yang namanya timnya Berners-Lee itu menciptakan browser yang namanya web WWW, World Wide Web. Jadi Iya, dimulai tahun 1078. ini tadi timnya web Berners-Lee aja 1990. Iya. WWW itu tercipta tahun 1990. 78 itu udah ada gombel. Jadi WW aja kalau tanpa gombel, apalah artinya, Cak? Gua pusing sama lo tuh. Susah. Pusing gua. Berilmu susah. Jadi WWW itu pertama kali, World Wide Web, itu pertama kali diciptakan 1990. Jadi pertama kali yang namanya online shop 90. 94. WWW-nya itu 90, tapi online shop itu berawal dari mana? 94 pertama kali ada banner elektronik untuk promosi di website. Di WWW itu baru ada banner untuk promosi. Itulah awal. Tonggak dimulainya. Iya. Jadi tahun berapa? 1994. Ya. Sudah paham semua? Atau saya ulangi dari Nggak usah. Kemudian saya melakukan survei. 100 orang saya survei. Ini saya tanya pada diri saya sendiri tentang online shop. Kenapa? Ini soalnya nanya sendiri. Anda bertanya kepada diri Anda sendiri kan? 100, tapi saya tanya diri saya 100 kali. Ada jawabannya. Lu bukan penelitian kalau tak pertanyaan lu nanya ke 100 kali, jawaban lu kan nggak berubah-ubah, Cak. Siapa saya? Berarti Pak, gini Pak. Hah? Tadi yang diomongin dia apa, Pak? Saya melakukan survei. Kepada diri saya sendiri. Pak, maaf Pak, namanya survei harus sama orang lain. Iya. Kan, Pak? Nggak bisa survei sama diri sendiri, Pak. Sebentar. Saudara Akbar. Ya. Saya, menurut Anda ini orang lain bukan? Ya, Orang lain. Orang lain kan? Iya. Boleh disurvei. Pak Denny. Iya. Kenapa? Pak. Saya pikir Anda bukan orang lain, Anda orang gila. Tapi kan 100 kali Bapak bilang tadi. Oke, menurut Anda orang lain, menurut kamu aku orang lain. Nah, sudah 2 di sini. Kalau itu saya tanya satu-satu, saya menurut mereka orang lain semua. 100 orang sudah cukup 100 orang lain.
Mikir. Ya. Situ mikir, kita Ini jikir. diterima nggak? Kalau saya survei saya sendiri, oke? Iya. Nggak diterima ya? Kalau nggak saya pakai datanya ini. Yang 100 orang saya tanya diri saya sendiri. Ini saya sudah melakukan ke 106. Ini orang lain beneran. 106 orang saya survei. Ngapain sih lu pakai 6? 100 aja udah cukup mewakili. Tapi lu kasih 6 lagi, 12 lah, 5. Lu tuh aneh-aneh. Anda tahu perjalanan online shop ini sejarahnya kan lama. Ini awalnya saya kumpulkan 100 orang saya survei. Iya. Pas saya survei yang 6 melahirkan. Itu kan harus dihitung orang juga. Saya survei menurut ibunya tapi gimana? anaknya kan lu nggak survei, dia bisa. Anda jangan Kami aja wiper kali lu wiper lu. Lu nggak hujan lu pasang. Suka menyepelekan nyawa ya. Nyawa gimana itu kan 6 lu, anak bayinya masa lu survei juga. Lu tanya, menurut Anda gimana mengenai online aja? Anda bukan peneliti sih, jadi nggak tahu caranya tanya ke anak kecil. Memang bisa bayi ditanya? Nggak bisa dong, Cak. Lah iya sama. Nah lu gimana? Terus maunya yang 6 nggak disurvei yang Ya nggak usah. Ya udah tinggal nyoret. Iya, dari Tinggal tadi 100. udah ribut, otot ke bawah. Udah muka merah, otot gua naik semua. Lu tinggal nyoret doang, kayaknya mudah sekali. Ya biar Anda juga mudah menerima. Ya. 100 orang yang saya survei. Nah, gini Anda tahu enak. nggak? Ini pasti Anda kaget. Semua tidak kenal atau tidak pernah mendengar yang namanya online shop. Ah, kaget. Kaget. Apa yang terjadi di dunia ini? Semua mengagetkanku. Betul kan? Kaget kan? Iya, kaget. Kaget banget. 100 orang saya tanya tidak pernah kenal dan bahkan mendengar online shop aja nggak pernah. Nggak mungkin dong, Cak. Ini tahun 72 saya adakan survei. Dan ini jawabannya. Kenapa saya mengatakan bahwa online shop itu banyak merugikan? Ini sebenarnya bukan pendapat saya, ini survei. Online shop banyak yang mengatakan seperti membeli kucing dalam karung. Artinya apa? Orang yang beli di online shop berarti orang yang nggak sabar. Kok nggak sabar? Nah, kucing dalam karung berapa lama sih dia bisa bertahan? Kan di dalam juga sumuk. Paling dia keluar juga kucingnya kan. Ditungguin aja. Maksudnya beli kucing dalam karung itu, lu kita nggak tahu kucingnya seperti apa, tapi kita beli mau gitu. Bukannya kucingnya dia sumuk, terus dia keluar. Loh, di dalam karung itu panas loh. Coba Anda masuk dalam karung, pasti nggak lama keluar. Ya kan kalau orang sabar, kucing dalam karung ditungguin, kalau keluar kan kelihatan kucingnya. Ngapain di dalam karung mau kita beli? Nggak sabar. Itu perumpamaan kucing dalam karung. Lu pernah lihat kucing dalam korong? Ngomong saya guru kopi nih Pak. Ngomong yang bener. Ngomongku bener, Meng. Orang aja yang nangkapnya yang salah. Banyak mahasiswa tuh, nanti omongan lu jadi dianggap enggak. Siram aja langsung, Pak. Ya udah tinggi, gue siram tambah tinggi lagi. Ya, emang tumbuhan. Emang tumbuhan. Ini dianggap tanaman apa? Boleh saya lanjutkan ya? Ya. 75% saya tanya ketika Anda membeli barang di online shop, akhirnya gimana? 75% menjawab barangnya dikirim. 75%, 75%. Barangnya dikirim. Yang 25% menjawab pesenannya datang. Itu namanya 100% sama-sama semuanya barang pesanannya datang. Akhirnya 100% barangnya datang. Iya. Awalnya yang 75% barangnya terkirim. dikirim, yang 25% pesenannya datang. Nggak menghargai proses sih Anda ini. Maunya di akhirnya langsung. Pak, Anda kenapa mengernyit gitu? Enggak mengernyit, menahan emosi. Dan kondisi barangnya ini ya, yang akhirnya datang tadi 60% kondisi barangnya rusak. Berapa persen rusak? 60%. 60% rusak. Yang 40% kondisinya kurang baik. Nah, gua nggak tahu nih. Ini rusak. Ini kalau gua ngomong kurang baik, nggak berarti rusak nanti. Loh, kurang baik itu berarti rusak, Pak. Mikir. Anda tahu ada berapa kerugian online shop? Apa bagiannya?
Yang pertama. Yang pertama. Ada jeda waktu antara kita membayar dan menerima barang. Terus yang kedua. Tidak dapat dicoba lebih dulu. Itu kerugian juga. Karena belum tentu member kan. Apa yang ada di gambar. Persis member tuh. Ya, persis ya. Bapak makin pinter sekarang Pak ya. Yang ketiga. Saya. Selalu ada biaya pengiriman. Ini merugikan. Ya, yang kan? ngirim enak. Ada biayanya dia dapat ganti. Lah yang terima. Nggak ada biaya penerimaan. Yang Pikir. Yang keempat, cara pembayaran belum tentu aman. Ya. Kan biasanya kalau online shop itu harus gredek, tahu pakai kartu kredit itu. Gredek tuh apa sih? Heh, lu pikir yang nonton ini cuma keluarga lu berdua? Orang Indonesia yang nonton aja. Lu pakai bahasa nasional. Gesek pakai itu. Gesek. Ya, gredek. Atau debit, kartu kredit gitu. Terus kemungkinan kerusakan produk ini lebih besar, Pak. Yang kelima. Yang keenam ini bahaya bagi orang yang shopaholic. Shopaholic. Nah, yang suka belanja. Ya yang suka belanja shop dicampur alkohol itu bahaya. Enggak, itu bukan alkoholik terus sama shop. Enggak, lu mabok itu. Artinya? Shopaholic itu suka belanja. Lu pikir bahaya nggak online shop? Enggak dong. Kalau dia suka belanja, kan lu pikir shop sama alkohol itu dicampur? Itu miras Santoso, minuman keras dan nasi soto. Apalagi sudah transaksi. Ciburu itu situsnya bisa dipercaya nggak tuh? Hai, itu situ danau kan? Situ. Oh. Yang saya tahu situ Ciburu itu lauknya hese dipancing kan? Iya, betul. Situs Ciburu laukna hese dipancing. Ah, nggak ngerti lu, nggak ngerti lu. Tarkano lu, Tarkano. Ya yang suka belanja shop dicampur alkohol itu bahaya. Enggak, itu bukan alkoholik terus sama shop. Enggak, lu mabok itu. Artinya? Shopaholic itu suka belanja. Lu pikir bahaya nggak online shop? Enggak dong. Kalau dia suka belanja, kan lu pikir shop sama alkohol itu dicampur? Itu miras Santoso, minuman keras dan nasi soto. Namanya aneh. Nggak, orang yang gila belanja itu tadi Anda maksud. Kalau begitu mudahnya belanja kan bahaya itu. Pengeluaran tidak terkontrol. Iya, kan itu ngatur. efek bahaya. Ya. Yang terakhir. Iya. Hah? 5? 6. Yang tadi 6 kan, yang 7 rawan penipuan. Tapi akhirnya saya punya pelajaran dari situ bahwa teknologi itu tidak semuanya bisa membantu kita dengan baik. Tergantung bagaimana kita mempergunakannya. Iya, itu yang bijaksana. Kalau tadi saudara Ronald mengatakan cukup dengan handphone bisa belanja apa saja. Betul. Ini memang saya praktekkan, tapi sebenarnya nggak gitu juga, itu merugikan. Merugikannya dari mana? Ini saya pernah dengan laptop. Bisa belanja apa saja. Iya. Saya memang bisa beli celana, beli sepatu, beli jas. Tapi laptop saya udah nggak ada, Pak. Lu tuker namanya itu, tuker tambah. Lu jual laptop lu ganti. Itu namanya tuker tambah. Ya kan rugi saya. Nggak rugi. Oh, itu gimana kamu sebenarnya? Teknologi digital menyebabkan lahirnya budaya baru, always online. Budaya selalu terhubung, budaya komentar, comment culture. Dikit-dikit kita ngomong pasti langsung dikomen orang. Dan kecenderungan untuk selalu sharing. Akibatnya dunia maya jadi sebuah dunia yang tak teraba, tapi efeknya nyata dan menghasilkan budaya baru. Budaya baru diantaranya relasi sosial. Berdasarkan penelitian, Indonesia adalah negara tercerewet, 10 negara tercerewet di internet. Dan Jakarta adalah kota tercerewet di dunia, 15 tweet per detik. Orang Jakarta adalah orang tercerewet di dunia di Twitter. Tetapi juga secara bisnis, Indonesia cukup maju. Nilai transaksi online Indonesia tahun 2013 $478 juta. Naik 70% dari 2012. 2014 diestimasi akan $776 juta. Dan nanti 4 tahun lagi akan mencapai nilai 58 triliun. Nilai online bisnis. Karena itu, berbisnis di dunia maya, di dunia online adalah sebuah keniscayaan. Dan buat pedagang, seperti yang dikatakan Ronald tadi, jangan cuma mengutamakan kecepatan, tapi juga ketepatan dan kepercayaan. Dan buat pembeli, harus tetap jeli, jangan semata-mata tergoda pada gambar-gambar cantik, karena yang bermodal belum tentu bermoral. Silahkan Pak. Oke. Jadi masih tetap yang namanya kita perlu kehati-hatian
untuk Anda. Jadi kalau misalnya melihat ada track recordnya juga ya biasanya ya. Di Anda belajar di situs yang terpercaya tadi, barang-barangnya seperti apa. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Tetapi ini hanya untuk kita-kita saja. Ada satu pepatah mengatakan, keledai narik pedati dari terogong terlihat heboh. Orang pandai berhati-hati, orang bodoh cenderung ceroboh. Saya harap Anda mungkin ya tenang aja. Karena ada juga yang mengatakan bahwa kayak misalnya Budi Anduk ini pandir-pandir bodoh gitu ya. Kadang-kadang kita harus lebih hati-hati menghadapi setiap hal-hal yang baru. Seperti itu ya. Ngomong